warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Indah Pramela dari kelas 19C7. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang akan saya jelaskan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Seperti yang kita ketahui, mean adalah nilai rata-rata dalam suatu kelompok. Sedangkan median adalah nilai rata-rata tengah atau nilai tengah yang sudah diurutkan. Dan yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Misalkan, peranan mean dalam sebuah tabel yaitu untuk menentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata. Sedangkan median adalah membagi kelompok data atau membagi suatu kelas menjadi 2 kelompok dengan nilai yang sudah diurutkan. Sedangkan yang ketiga, modus, adalah untuk menentukan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai tertentu atau frekuensi terbanyak dari suatu data atau kelompok data. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memberikan sebuah contoh soal dari masing-masing ukuran pemusatan data. Langsung saja kita lihat di slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara perhitungan dari data mean. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel di mana ada nilai dan frekuensi. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu menentukan XI atau nilai tengah dari sebuah data. Dimana kita bisa mendapatkan nilai tersebut yaitu kita lihat di nilai. Di sini terdapat 14 sampai 18. Nah, nilai tengah dari 14 sampai 18 itu berapa? Yaitu 16. Nah, 16-nya disimpan di sini. Untuk seterusnya pun seperti itu. Di sini 19 sampai 23. Nilai tengah dari 19 sampai 23 berapa? Yaitu 21. Begitupun seterusnya sampai ke bawah. Setelah kita mengetahui XI dari setiap nilai yang ada atau dari setiap data yang ada, maka selanjutnya kita tentukan FI kali XI. Itu didapat dari frekuensi dikali XI atau 3 dikali 16. Berapa hasilnya? Di sini bisa kita kalikan langsung dan ditulis di sini. Untuk 3 kali 16 itu 48 dan disimpan di sini. Untuk ke bawahnya pun sama, tinggal dikali aja sampai bawah. Lalu si jumlah ini, maksudnya nilai yang sudah kita kalikan tadi dijumlah di bawah. Hasilnya berapa? Lalu ketika kita sudah menemukan hasilnya, kita langsung masukkan ke rumus. Rumus dari data mean tersebut yaitu X sama dengan sigma FI dikali XI dibagi FI. Sigma FI sama dengan, tadi kita sudah cari jumlah dari FI kali XI yaitu 725 dibagi 25 itu frekuensi yang ada di sini. Setelah itu kita langsung bagi dan ketemu hasilnya 29. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung data modus. Dan langkah pertama yang akan saya lakukan di sini yaitu menulis dulu rumus seperti ini. Apa sih ini maksudnya? TB itu adalah tepi bawah kelas yang ada di sebuah data. Sedangkan D1 itu adalah frekuensi kelas yang dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah frekuensi kelas yang telah dikurangi oleh data frekuensi kelas setelahnya. Sedangkan K itu adalah panjang kelas atau interval kelas. Oke, di sini kita akan mencari dulu TB-nya. Di data ini kita bisa lihat frekuensi mana sih yang terbesar atau nilai mana sih yang terbesar.
atau terbanyak dalam tabel ini, bisa kita lihat nilai terbesar dari frekuensi ini adalah angka 6. Angka 6 ini berada di nilai 39 sampai 43. Nah, untuk mencari tepi bawahnya yaitu dilihat di 39 ini. 39 ini ada rumusnya di kurang 0,5. Berarti 39 dikurangi 0,5 sama dengan 38,5. Oke, 38,5 ini kita simpan di sini. Sudah ketemu untuk tepi bawah kelasnya. Sekarang kita mencari D1. D1 itu frekuensi kelas. Frekuensi kelas di sini kan yang terbanyak itu 6. Dinilai 39 sampai tepatnya dinilai 39 sampai 43. Angka 6 ini dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 2. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Gini aja kali ya. Sama dengan 4 dibagi D1 ini kita simpan lagi ke bawah. Untuk D2 nya yaitu kita cari lagi data frekuensi yang dikurangi setelah frekuensi selanjutnya, yaitu 6 dikurangi maksudnya tidak ada lagi yang bisa dikurangi karena 6 ini udah mentok, jadi hasilnya tetap 6. Jadi 4 ditambah 6 tutup dikali KK itu untuk panjang kelas atau interval kelas. Itu didapat dari 14 ke 18 ini jaraknya berapa? 14, 15, 16, 17, 18. Ada 5 kelas atau panjang kelasnya ada 5. Lanjut, jadi 38,5 ditambah ini 10, coret-coret, ini 2, ini 1, 4 dibagi 2, 2. Jadi 38,5 ditambah 2 hasilnya 40,5. Nah, sudah kita ketahui hasilnya dari data modus ini yaitu 40,5. Jadi data terbanyak atau angka yang sering muncul dari data ini yaitu 40,5. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai dari data median. Dan langkah pertama yang harus kita cari yaitu menentukan FKUM atau frekuensi kumulatif dari data ini. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita tulis angka 3. Angka 3 ini didapat dari mana? Angka 3 ini didapat dari sini, dari frekuensi. Ditulis kembali di frekuensi kumulatif. Untuk selanjutnya bagaimana? Untuk selanjutnya yaitu kita tinggal tambah saja dengan cara 3 ditambah 5 sama dengan 8. Begitupun seterusnya sampai bawah. Setelah kita mengetahui jumlah frekuensi kumulatif, langkah selanjutnya yaitu mencari nilai median dari interval kelas dengan cara memakai rumus. Rumusnya itu N ditambah 1 dibagi 2. N itu banyaknya kelas atau banyaknya data. Banyaknya data di sini itu 25. Jadi 25 ditambah 1 dibagi 2. 26 dibagi 2 sama dengan 13. Sudah kita ketahui median dari data tersebut yaitu 13 di sini. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus. Untuk mencari TB, kita bisa lihat di sini mediannya itu kan 13 untuk nilai. Untuk frekuensi kumulatif 13 ini berada di nilai 24 sampai 28. Berarti nilai tepi bawah dari 24 yaitu 23,5. Ditambah N. N yaitu banyaknya data itu 25 dibagi 2 dikurangi FKUM-nya itu nilai frekuensi kumulatif sebelum data median yaitu 8. Kita tulis 8 di sini. Dibagi frekuensi data median. Frekuensi data median itu ya itu 5. Kita tulis di sini. Kurung dikali KK itu untuk interval kelas. Interval kelas di sini yaitu 5. Untuk selanjutnya kita ke bawahin aja. 235 ditambah 12,5 dikurang 8 dibagi 5
kali 5 habis, buat 3,5 12,5 dikurangi 8 ditambah 4,5. Hasilnya ini kita dapatkan yaitu 28. Dalam sebuah perhitungan, salah satunya dalam ukuran pemusatan data, biasanya ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Di dalam ukuran pemusatan data min, kelebihannya yaitu yang pertama, rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Dan yang ketiga, dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data. Sedangkan untuk kelemahannya, yang pertama, sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen. Dan untuk data median, yaitu kelebihannya yang pertama, tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Dan yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Oke, selanjutnya saya akan membahas beberapa poin serta cara pengerjaannya, yaitu yang pertama tentang jangkauan atau rank, di mana biasanya digunakan untuk mengukur seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Yang kedua yaitu rata-rata deviasi, yang biasanya digunakan untuk mengukur seberapa jauh data penyimpangan nilai dari rata-ratanya. Yang ketiga yaitu variansi, untuk mengukur seberapa jauh individu dalam suatu kelompok yang tersebar dalam kumpulan data dari rata-ratanya. Dan yang terakhir yaitu standar deviasi, untuk mengukur seberapa banyak kumpulan yang berbeda dari rata-ratanya. Oke, langsung saja untuk pembahasan lebih lanjut, kita langsung lihat contoh soalnya di slide selanjutnya. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah tabel di mana saya akan mencari nilai rank, tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai tengah dari sebuah data tersebut. Bagaimana caranya? Kita lihat saja di nilai X ini. Kita tinggal tambahkan saja 41 ditambah 49 dibagi 2. Nah, angka 45 ini kita simpan di nilai tengah. Begitupun seterusnya. Nah, sudah kita ketahui semua nilai tengah dari tiap-tiap nilai. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan rumus. Untuk rumusnya sendiri yaitu R sama dengan nilai X maksimal dikurangi nilai X minimal. Sudah kita tahu bahwa nilai maksimal dari nilai tengah ini adalah 90 dan nilai minimal dari nilai tengah ini adalah 45. Jadi 90 dikurangi 45 adalah, sudah diketahui rank atau jangkauan dari data ini adalah 45. Oke, di sini saya akan mencari rata-rata deviasi. Dan langkah selanjutnya yang harus kita cari yaitu tabel yang kosong ini. Bagaimana cara mencarinya atau bagaimana cara menghitungnya, yaitu dengan cara frekuensi dikalikan nilai tengah. Misal 3 dikali 45 hasilnya 135, kita tulis di sini. Begitupun seterusnya.
Nah, sudah kita ketahui nilainya. Setelah itu kita jumlah. Hasilnya kita ketahui 2376. Setelah kita mengetahui hasil dari perkalian frekuensi dikali nilai tengah, maka kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk rata-ratanya kita masukkan saja hasil 2376 ini dengan frekuensi atau banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 36. Jadi X sama dengan 2376 dibagi 36. Hasilnya adalah 66. Terus selanjutnya kita sudah mengetahui rata-ratanya, lalu kita mencari simpangannya. Untuk simpangannya sendiri menggunakan rumus sebagai berikut. Sigma F I X bar Fi. Nah, di sini ada nilai mutlak. Kenapa? Nilai mutlak ini menandakan bahwa setiap angka itu bernilai positif. Maka jika ada angka negatif tetapi ada nilai mutlaknya, maka kita anggap itu positif. Sekarang kita tinggal mencari nilai mutlaknya. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan mengurangi nilai tengah dengan rata-rata yang sudah kita temukan, yang 66 ini. Jadi 45 kurangi 66 itu kan hasilnya negatif 2. Tetapi karena ada nilai mutlak, maka kita jadikan itu positif. Maka simpan di sini angka 21. Begitupun seterusnya. Untuk yang kedua ada 54. 54 dikurangi 66 sama dengan 11. 11. Di sini kan jika dijumlah hasilnya negatif. Karena ada nilai mutlak juga, maka jadi positif. Sudah diketahui hasilnya, maka selanjutnya kita akan mengalihkan frekuensi dengan nilai mutlak ini. Kita langsung jumlah saja. 3 dikali 21 sama dengan 63. Setelah kita ketahui jumlah dari masing-masing data, maka kita jumlahkan saja. 63 tambah 77 tambah 30 tambah 54 tambah 75 tambah 48, dan hasilnya 374. Setelah kita mengetahui hasil dari frekuensi nilai tengah dikali frekuensi dan frekuensi dikali nilai mutlak, maka kita masukkan ke sini. Simpangan rata-rata rumusnya yaitu Fi dikali nilai mutlak dibagi frekuensi. Sudah kita ketahui bahwa frekuensi dikali nilai mutlak itu hasilnya 374. 374 ini kita bagikan lagi dengan frekuensi atau banyaknya data dibagi 36, maka diketahui hasilnya adalah 10,39. Maka ini adalah simpangan rata-ratanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan nilai variansi. Caranya itu dengan mengurangi nilai tengah dengan nilai rata-rata. Jadi 45 dikurangi 66 itu kan hasilnya min 21. Min 21 dikali min 21, karena ini pangkat, hasilnya kan jadi 441. Begitupun seterusnya. Nah, sudah diketahui hasil dari tiap data ini, maka selanjutnya kita mengalihkan frekuensi dengan ini. Frekuensinya di sini ada 3 dikali 441, hasilnya 1323. Maka dapat dijumlahkan, hasilnya adalah 4861. Oke, langsung kita masukkan saja ke rumus. Rumusnya itu sigma Fi dikali Xi X pangkat 2 dibagi sigma Fi.
sama dengan kita sudah tahu hasilnya, yaitu 4861. Dan untuk FI-nya atau frekuensinya yaitu ada 36, maka dapat kita jumlahkan dan mendapatkan hasilnya yaitu 135,03. Oke, untuk perhitungan terakhir atau materi yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang perhitungan standar deviasi. Sebenarnya sama aja kayak mencari variansi, namun perbedaannya hanya di akar saja. Di sini rumus untuk standar deviasi adalah akar sigma I kali XI kurangi X pangkat 2 dibagi sigma FI sama dengan akar 4861 dibagi 36. Hasilnya adalah akar 135,03. Jika disederhanakan maka hasilnya adalah akar dari 135 adalah 11,62. Maka standar deviasi dari tabel tersebut adalah 11,62. Untuk kelemahan dan kelebihan dari data yang sendiri dapat kita lihat. Yang pertama, untuk kelebihannya terlebih dahulu yaitu dapat memperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang diteliti dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama tergantung pada nilai ekstrim, dan yang kedua tidak dapat memperhatikan distribusi yang terdapat dalam range itu sendiri. Untuk kelemahan dari data mean deviasi atau rata-rata deviasi yaitu sebagai berikut. Jika terdapat tanda aljabar yang terdapat di depan angka yang menunjukkan deviasi itu diabaikan, berarti semua deviasi itu dianggap nilai positif karena yang dijumlahkannya hanyalah harga mutlak saja. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau penjelasan saya yang kurang jelas dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.